Manusia, makhluk sosial yang sejak awal peradabannya selalu punya satu kebutuhan mendasar untuk berkomunikasi. Dari isyarat tangan yang sederhana hingga pesan suara yang dikirim dalam hitungan detik. Sejarah komunikasi interpersonal adalah kisah tentang bagaimana manusia belajar terhubung. Ribuan tahun lalu, sebelum ada kata, manusia saling memahami lewat gerak tubuh, ekspresi wajah, dan suara-suara tak bermakna. Tatapan mata menjadi bahasa, sentuhan menjadi tanda, saling memahami menjadi kebutuhan, bahkan dalam keterbatasan. Komunikasi pertama diciptakan bersifat langsung tatap muka, tanpa perantara, tanpa alat, hanya antar manusia dan rasa ingin dimengerti. Seiring waktu, manusia menemukan cara untuk menyimpan kata. Tulisan menjadi inovasi besar dalam sejarah komunikasi. Kini pesan tak hanya bisa didengar, tapi dibaca. Surat menjadi media utama untuk menyampaikan rasa, informasi, bahkan kebijakan kerajaan. Dari papirus Mesir, naskah di zaman Romawi, hingga surat cinta di masa kolonial. Komunikasi interpersonal perlahan menembus ruang dan waktu. Tetapi jarak tetap jadi tantangan. Butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, agar satu surat sampai ke tangan yang dituju. Namun manusia tak berhenti di situ. Akhir abad ke-19, lahirlah penemuan yang mengubah segalanya. Akhir abad ke-19, lahirlah penemuan yang mengubah segalanya. Telepon, untuk pertama kalinya suara manusia bisa didengar dari kejauhan. Obrolan yang tadinya harus menunggu jawaban surat, kini bisa terjadi seketika. Telepon memperpendek jarak, mendekatkan hati yang jauh, dan membawa kita pada era baru komunikasi interpersonal yang lebih personal. Ponsel mempercepat segalanya. Pesan singkat atau SMS memberi kita cara baru untuk menyapa, walau tanpa suara. Dan kini, dengan aplikasi seperti WhatsApp dan lainnya, komunikasi tak lagi hanya soal kata. Ada fitur emoji, stiker, pesan suara, dan video call. Semua menjadi simbol dalam percakapan modern. Bahasa makin cair, cepat, bahkan singkat. Namun seiring kemajuan itu justru memunculkan pertanyaan. Apakah kita semakin terhubung atau malah semakin jauh? Komunikasi interpersonal yang dulu begitu hangat dengan tatap mata dan suara nyata perlahan tergantikan oleh notifikasi. Kita bisa berbicara kapan saja, dari mana saja, tapi kadang lupa untuk benar-benar mendengarkan. Komunikasi bukan sekadar saling kirim pesan, ia soal kehadiran, soal memahami emosi di balik kata, dan soal membangun koneksi yang tulus. Dari dinding gua hingga ruang digital, dari suara lirih hingga suara virtual, komunikasi interpersonal adalah cermin peradaban manusia. Dan selama kita terus berusaha memahami satu sama lain, cerita ini belum akan berakhir. Manusia menciptakan teknologi untuk berkomunikasi, tapi hati yang membuat komunikasi itu bermakna.